Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat terus ya, dan terus semangat meskipun sampai hari ini kalian masih tetap belajar online. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dan hari ini Miss akan membahas tentang materi IPA, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan ciri-cirinya dan habitatnya. Nah, habitat itu apa sih, Miss? Habitat itu adalah tempat di mana hewan tersebut tinggal. Apakah hewan tersebut tinggal di darat atau hidupnya di air, seperti itu. Nah, yang Miss akan bahas hari ini adalah bagian tubuh burung dan fungsinya. Jadi, hewan burung ini mempunyai fungsinya dari anggota tubuhnya. Fungsinya itu apa aja sih, Miss? Nah, seperti ini nih. Ini ada salah satu contoh gambar hewan burung. Burung itu mempunyai paruh, mata, sayap, ekor, dan kaki. Nah, paruh ini yang menjadi ciri khas dari hewan. Selain paruh, ada sayap. Ini ciri-ciri utamanya nih, burung itu ada sayapnya. Nah, fungsinya itu ada apa aja sih, Miss? Fungsi paruh untuk mengambil makanan. Jadi, kalau hewan burung ini mau makan atau mencari makan atau memangsa buruannya, dia menggunakan paruh. Nah, ketika hewan burung ini terbang, dia menggunakan sayap. Gitu. Sama seperti manusia. Manusia ketika berbicara, makan, minum menggunakan mulut. Ketika berjalan atau menulis atau sedang mengambil sesuatu menggunakan tangan. Gitu. Dan ada ekor. Ekor ini untuk menjaga keseimbangan burung tersebut saat terbang. Gitu. Jadi kalau misalnya ekornya ini tidak sempurna, itu biasanya keseimbangan dari burung tersebut akan berkurang. Terus burung juga mempunyai cakar. Cakar ini atau disebut juga bisa kaki ya. Sama seperti manusia. Manusia ini kalau manusia memiliki kaki untuk berjalan. Kalau burung memiliki cakar atau kaki itu untuk menerkam mangsa atau untuk memegang mangsa. Ini mencengkram ya. Terus yang terakhir ada bagian mata. Nah, sama seperti manusia, mata digunakan untuk melihat. Sama seperti halnya hewan-hewan lainnya, mata digunakan untuk melihat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis burung atau unggas dan bentuk paruhnya. Jadi setiap hewan burung ini mempunyai bentuk paruh yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Ada bentuk paruhnya seperti ini nih. Bentuknya agak pipih ya. Biasanya ini hewan pemakan cacing dan ikan. Terus ada bentuk paruh yang agak lebih kecil, yaitu untuk pemakan cacing dan biji-bijian. Nah, yang ketiga, ini bentuk paruhnya agak sedikit lebih besar dari bentuk paruh sebelumnya ya. Bentuk paruh burung sebelumnya ini lebih besar ya. Biasanya ini digunakan untuk hewan pemakan atau burung pemakan daging. Nah, ini contohnya adalah burung elang. Dan burung yang memiliki paruh yang juga sama kecilnya nih, seperti gambar 1 dan gambar 2, itu biasanya juga memakan biji-bijian. Dan gambar selanjutnya, bentuk paruh yang agak lebih panjang itu untuk memakan serangga. Dia agak lebih runcing ya dibandingin bentuk paruh lainnya. Dan yang terakhir nih, bentuknya ini agak sedikit berbeda dari bentuk paruh burung yang lainnya. Bentuk paruh burung yang ini dia bentuknya panjang dan runcing, yang untuk bagian atas dan bagian bawahnya agak lebar ya. Agak lebar di sini untuk pemakan ikan biasanya. Nah, fungsi bagian bawah paruh yang bawahnya ini biasanya ini untuk menampung ikan yang dimangsa oleh burung tersebut ini. Gitu. Jadi setiap bentuk
burung itu jenis paruhnya tuh beda-beda ya bentuknya. Nah, di sini ada contohnya adalah burung pipit. Nah, burung pipit nih. Burung pipit, jenis burung pipit. Nah, burung pipit itu agak lebih kecil. Bentuknya kecil ya, dan bentuk paruhnya juga kecil gitu. Jadi sama seperti bentuk tubuhnya. Nah, fungsinya untuk apa, Miss? Bentuk paruh burung pipit itu fungsinya untuk memakan biji-bijian, untuk menghancurkan biji-bijian. Biasanya bentuk paruh burung yang kecil seperti ini, bentuknya kecil ini biasanya untuk makan biji-bijian. Kan kalau biji-bijian itu bentuknya kecil-kecil ya, jadi sesuai dengan bentuk paruhnya. Dan selanjutnya, nah ini burung elang. Nah, seperti gambar yang di depan tadi ya, di slide sebelumnya, bentuk paruh burung elang ini lebih besar dari burung yang lainnya. Itu fungsinya apa, Miss? Jadi, karena bentuk paruh burung elang ini lebih kuat dan tajam, dan bentuknya ini melengkung, dia ini berfungsi untuk mencabik-cabik mangsa. Gitu. Jadi, berfungsi untuk ketika dia memangsa mangsanya atau buruannya, dia menggunakan paruh ini nih. Ya, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi, kalau misalnya bentuk paruh burungnya itu besar, biasanya dia hasil buruannya atau hewan buruannya atau mangsanya itu besar seperti daging gitu. Beda dengan bentuk paruh burung pipit yang bentuk paruhnya kecil, biasanya digunakan sebagai pemakan biji-bijian atau serangga atau ikan seperti itu. Selanjutnya burung pelatuk dan burung kolibri. Siapa yang sudah pernah melihat burung pelatuk atau burung kolibri? Nah, burung pelatuk, seperti namanya ya, burung pelatuk, dia mempunyai bentuk paruh yang runcing, panjang dan runcing. Gitu. Fungsinya untuk apa, Miss? Bentuk paruh burung pelatuk itu, nah, ini berbentuk panjang, kuat, dan runcing. Biasanya untuk mencari mangsa di dalam kulit pohon. Karena pohon itu kan bentuk bagian pohon itu bentuknya keras ya, bentuknya tebal. Jadi dia menggunakan paruhnya ini nih yang runcing ini untuk mematuk pohon tersebut untuk mengambil mangsanya gitu. Jadi menggunakan bentuk paruh yang runcing ini. Dan burung kolibri. Nah, seperti ini burung kolibri. Nah, kalau burung kolibri ini lebih runcing dibandingin burung pelatuk. Jadi bentuknya juga lebih runcing, tapi dia tidak panjang seperti burung pelatuk bentuk paruhnya. Nah, apa fungsinya? Fungsi paruh burung pelatuk ini biasanya untuk memakan nektar dari tumbuhan atau bunga. Nah, kita sudah belajar bagian tumbuhan ya di bab sebelumnya, di subtema sebelumnya. Jadi nektar itu seperti sari-sari bunga gitu, seperti yang ada di dalam bunga gitu. Dia jadi untuk mencari mangsanya itu menggunakan paruhnya yang runcing ini gitu. Selanjutnya ada kaki berselaput dan ada bentuk kaki ini nih. Nah, itu adalah jenis-jenis kaki burung dan fungsinya. Jadi selain bentuk paruh, setiap burung atau hewan unggas itu memiliki bentuk kaki dan fungsinya yang berbeda-beda gitu. Bentuk kaki berselaput. Nah, bentuk kaki berselaput itu seperti apa sih? Nah, ini bentuk kaki selaput ini nih, biasanya ada di hewan apa? Hayo. Nah, biasanya ada di hewan bebek, itik, dan atau burung pelikan. Di sini berfungsi untuk berenang. Selaputnya ini untuk berenang gitu. Dan hewan yang memiliki kaki ini yaitu hewan 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang. Jadi jarinya ini yang 3-nya ke depan, yang 1-nya ke belakang. Nah, ini kira-kira hewan apa ya? Hewan ayam. Contohnya ada di ayam.
Nah, fungsinya apa, Miss? Kalau hewan yang memiliki kaki seperti ini biasanya untuk menggaruk-garuk atau mengais makanan yang ada di dalam tanah. Jadi kalau ayam nih sedang mencari makanan dalam tanah, pasti dia menggunakan cakar yang ada di kakinya ini seperti ini. Jadi bentuk kaki yang seperti ini itu fungsinya itu untuk menggaruk atau mengais makanan di dalam tanah. Dan selain itu untuk berjalan atau berlari di atas tanah. Ya, Miss, tadi kepencet. Nah, ini. Yang keempat tadi, 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan. Nah, seperti ini bentuknya. Fungsinya yaitu untuk memanjat pohon. Jadi, burung pelatuk selain tadi bentuk paruhnya yang runcing, juga memiliki kaki dan cakarnya yang runcing, tapi tidak seruncing yang dimiliki oleh burung elang dan burung raja walia. Selanjutnya, nah, di sini ada pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Tadi yang sudah Miss jelaskan di awal, habitat itu adalah tempat tinggal atau tempat hidup hewan. Ada hewan yang hidupnya di darat dan ada hewan yang hidupnya di air. Nah, kalian sudah tahu ya hewan apa saja yang hidup di darat dan hewan apa saja yang hidup di air. Di sini hewan hidup di darat Miss akan memberikan 3 contoh. Itu yang pertama ada burung pelatuk, kelinci, dan kucing. Dan hewan yang hidup di air selain ikan ada kerang. Ya, ada kerang. Kerang juga hidup di air. Lumba-lumba. Dan ada ubur-ubur. Jadi selain ikan ada makhluk hidup yang hidupnya di air itu ini, kerang. Selanjutnya ada karakteristik hewan dan habitatnya. Yang tadi sudah Miss jelaskan sebelumnya, karakteristik itu adalah ciri-ciri. Jadi hewan itu punya ciri-cirinya dan habitatnya. Nah, di sini Miss akan memberikan beberapa contohnya ya. Sebetulnya banyak, tapi Miss akan memberikan contoh yang paling mudah yang biasanya kalian temui di sekitar kalian. Ada ayam. Ayam itu ciri-cirinya apa, Miss? Ayam itu punya ciri-ciri paruhnya panjang, runcing, terus bentuk untuk mengambil makanan, memiliki cakar yang panjang, berfungsi untuk mengais makanan di dalam tanah. Tadi ya seperti gambar yang sudah kalian lihat di slide sebelumnya, dan memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Jadi pada umumnya hewan itu memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari hawa dingin, dan sudah pasti hidupnya di darat. Yang kedua ada bebek. Nah, bebek, ciri-cirinya bebek adalah memiliki kaki berselaput. Nah, kakinya berselaput nih untuk berenang. Salah satunya itu ya, contohnya ciri-ciri paling khusus yang dimiliki oleh bebek adalah kakinya berselaput. Dan yang ketiga ada ikan. Nah, kira-kira nih ciri-ciri ikan itu apa sih? Ciri-ciri ikan itu memiliki sirip. Kalau tadi burung memiliki sayap, kalau ikan memiliki sirip. Nah, fungsinya untuk apa? Sudah pasti untuk berenang di dalam air dan memiliki insang. Apa, Miss? Insang itu apa sih? Insang itu adalah alat pernafasan yang digunakan atau yang dimiliki oleh ikan. Kalau manusia itu bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang, gitu ya, seperti itu. Oke, semoga penjelasan dari Miss dapat dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya langsung atau japri ke Miss Leli untuk kelas Al-Aziz, dan untuk kelas Al-Muhaimin ke Miss Yani. Oke, penjelasan dari Miss semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus dipelajari ya, karena ini nanti akan keluar pada saat kalian ulangan harian dan ulangan semester. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.